Film ini diawali dengan diperlihatkannya seseorang yang sedang memecah batu, tapi bukan untuk dijadikan batu akik atau cobek. Orang ini malah menanam pecahan batu tersebut. Gaje sekali. Kemudian scene beralih kepada seorang ilmuwan yang bernama Martin. Di tengah pandemi, ia berjalan sendirian untuk menemui rekannya. Setelah sampai di tujuan, ternyata daerah tersebut sedang dalam kondisi PPKN level 100 dengan ekstra ceker ayam. Oh, itu mah seblak ya. Lalu Martin disambut oleh para petugas dan ilmuwan di daerah ini. Setelah menjalani protokol pencegahan, mereka pun membahas kota-kota yang sudah terdampak oleh wabah penyakit ini. Saat Martin dibawa untuk menjalani tes lainnya, ia berkata bahwa niatnya ke sini adalah untuk menemui seorang wanita yang bernama Olive di tengah hutan. Karena selama ini mereka sedang mengembangkan penelitian tentang tanaman pangan. Singkat cerita, Martin ditemui seorang polisi hutan yang bernama Alma, di mana wanita tersebut akan memandu Martin untuk bertemu Olive esok hari. Di tengah obrolan mereka, Martin terlihat penasaran dengan sebuah lukisan bergambar ritual aneh. Lalu Alma menceritakan bahwa ritual yang bernama Varnag Preg tersebut adalah penyembahan kepada roh penunggu hutan. Namun menurut Alma, cerita itu hanyalah dongeng untuk menakuti para bocil gratis api di daerah ini saja. Singkat cerita, saat hari menjelang sore, si dokter memperingatkan Martin bahwa hutan yang akan ia tuju itu sangat berbahaya. Selain jauh dari peradaban, kondisi hutan itu bisa membuat orang gelisah, bahkan bisa kehilangan kewarasan. Meski Martin terlihat khawatir, tapi ia tidak mungkin membatalkan rencananya itu. Di keesokan harinya, akhirnya Martin dan Alma memulai perjalanan. Setelah beberapa jam asruk-asrukan, mereka menemukan sebuah tenda di tengah hutan. Aneh sekali, mereka tidak menemukan siapapun di tenda itu. Apakah penghuninya diculik orai koneng seperti Mang Yana? Tidak ada yang tahu. Daripada nanya kuncen, mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, setelah apruk-aprukan yang cukup melelahkan, mereka pun mendirikan tenda untuk bermalam. Tanpa diduga, seseorang yang misterius memukul mereka sampai pingsan. Di keesokan harinya, Martin yang baru sadar langsung teringat dengan nasib Alma. Lalu Martin melihat bahwa alat komunikasi mereka sudah dirusak. Meskipun mereka sudah pada jontor, tapi untungnya mereka masih selamat. Karena banyak barang mereka yang telah dicuri, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan cara nyeker. Oh, what happened? Suwe, udah mah dirampok, kini kaki Martin pun soek karena menginjak beling. Setelah cukup baikan, mereka pun kembali OTW walaupun harus ingkrud-ingkrudan. Lalu mereka melihat seorang pria di balik ruyuk. Saat pria itu menghampiri mereka, Martin menceritakan apa yang sudah ia alami. Melihat kondisi mereka, pria bernama Jack ini pun menawari mereka bantuan. Tawaran itu pun jelas membuat mereka lega. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Jack yang besar meski terbuat dari bahan terpal. Lalu mereka terlihat kagum karena Jack bisa bertahan hidup dengan peralatan seadanya. Kemudian Jack mensterilkan mereka dengan desinfektan. Meskipun pria ini belangsak, tapi ia patuh akan protokol kesehatan. Terlebih karena ia takut digerebek Pak Satpol Dede. Lalu Jack mengobati luka Martin. On myself, I'm always getting caught on things. Right, hold his foot. Oh, good. Okay, good. Done. Now. Tak sampai di situ, kebaikan Jack pun berlanjut dengan menyajikan minuman hasil racikannya. What is that? Nice. Trouble doing these up. Yeah, I'll bet. Must be sleepy. Sleepy.
You should rest. Oh, ternyata Jack sengaja memberikan minuman tadi agar kedua tamunya pingsan. Melihat kelakuan Jack, Martin yang hampir pingsan tidak bisa berbuat banyak. Setelah dibawa ke sebuah ruangan, Jack mendandani mereka dengan setelan aneh. Ketika foto-foto mereka sudah didapatkan, Jack menanamkan sebuah benda aneh di lengan mereka. Entah apa itu. Dan ternyata Jack sedang melakukan sebuah ritual, seperti lukisan yang pernah dilihat Martin kemarin. Setelah sesi foto-foto, Jack mengikat mereka di atas kursi. Tak lama kemudian, Martin yang baru sadar merasa heran dengan bekas luka jahitan di tangannya. Lalu Jack pun berkata, "Aku baru saja menandaimu agar sesuatu di dalam hutan tidak bisa menemukanmu." Terlihat Martin pun tidak mengerti dengan maksud pria aneh ini. Singkat cerita, Jack menempatkan mereka di luar rumah untuk melakukan pemotretan. Lalu ia menjelaskan tentang apa yang sebenarnya ia lakukan, di mana foto-foto yang ia buat adalah cara untuk menyembah sang penunggu hutan. Ia pun sudah tidak percaya lagi dengan para ilmuwan untuk menghadapi wabah ini, karena apa yang dilakukan mereka dirasa sia-sia saja. Lalu Jack mengatakan bahwa Martin dan Alma harus terus menjalani ritual. Ia pun mengajak mereka untuk selalu memuja sang penunggu hutan itu. Singkat waktu, Jack memeriksa luka di kaki Martin. Lalu Jack mengatakan bahwa luka Martin mengalami infeksi. Ia pun harus secepatnya mengamputasi beberapa jari kaki Martin. Terlihat Martin pun kaget mendengar bacotan mantri ngasal ini, apalagi saat melihat Jack sedang prepare dengan kampak tajamnya. As it is, it's fine. I can deal with it. It's Stop fine. It moaning. hurts. Right, okay. Keep your toes. Oh, Jesus Christ. Dengan watadosnya, Jack menyuruh Martin diam agar bisa konsentrasi. Good. Fucking Okay, hell. great. Brace yourself. Please, Zach. Please, please, please. Oh, Halt! I can't concentrate. I'm sorry. I'm sorry. Akhirnya, dua jari kaki Martin pun melayang. Beberapa jam berlalu, Jack kembali melakukan persiapan untuk ritualnya. Saat Martin sedang dibawa, Alma berusaha untuk membuka ikatannya. Kemudian, Alma berusaha untuk mengambil pisau Jack yang terjatuh. Melihat Alma menghilang, Jack pun mencarinya. Ketika Jack kesakitan, Alma segera membawa Martin kabur. Did you kill him? Where is he? Melihat tawanannya kabur, Jack mengeluarkan senjata peninggalan Robin Hood. Aduh, Martin malah terjatuh ke pembuangan mayat. Dan ternyata jasad-jasad tersebut adalah korban-korban bekas ritual Jack. Lalu Martin mencoba mengalihkan perhatian Jack yang sedang memburu Alma. Di tengah pelariannya, Martin penasaran dengan sebuah kabel yang berada di hadapannya. Melihat sebuah mikrofon, Martin menggunakannya untuk meminta bantuan. Rupanya kawasan hutan ini dijadikan penelitian oleh seseorang. Lalu Martin asuruk-asurukan di kawasan hutan yang dipenuhi dengan speaker. Tak lama kemudian, Martin melihat kilatan cahaya dari lampu-lampu di tempat ini. Untung saja, suara-suara aneh dari speaker itu membuat pikiran Jack terganggu. Martin pun heran dengan perilaku pria gelo itu. Kemudian Jack seolah sedang berkomunikasi dengan junjungannya. Keadaan itu pun dijadikan kesempatan Martin untuk sembunyi. Ternyata itu adalah Olive. Kebetulan sekali akhirnya mereka bertemu. Kemudian Olive membawa Martin ke tempat penelitiannya. Di saat itu pula Martin menceritakan bahwa ia kehilangan Alma di dalam hutan.
Mendengar kabar tersebut, Olive pun langsung mencari keberadaannya. Lalu tiba-tiba Martin mendengar suara seseorang. Oh no. Alma. Rupanya itu adalah Alma. Akhirnya Alma juga selamat dari kejaran jelema gelo. Di keesokan harinya, mereka pun menuju tempat pengobatan sambil membicarakan kelakuan Jack yang gelo. Dan ternyata Jack adalah mantan suami Olive. Olive pun menceritakan bahwa mantan suaminya menjadi gila setelah penelitian yang mereka lakukan gagal beberapa bulan yang lalu. Dan ketika itu, Olive mengatakan bahwa ia menemukan sebuah batu besar yang berlubang. Ia pun menemukan sebuah buku kuno yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Sambil menunjukkan buku temuannya, Olive menjelaskan bahwa buku itu ditulis oleh komunitas penyihir yang membahas tentang ritual Farnaghfeg. Ia pun yakin bahwa Farnaghfeg adalah kekuatan yang berasal dari dalam hutan, yang sangat erat kaitannya dengan suara dan cahaya. Makanya selama ini Olive menempatkan speaker dan lampu untuk melakukan penelitian. Setelah beberapa saat, Olive mengeluarkan benda di tangan Martin. Melihat benda tersebut, Olive tidak menyangka bahwa Jack bisa-bisanya percaya dengan ritual itu. Singkat cerita, Olive melakukan penelitiannya. Di tengah kegiatannya, Olive menjelaskan bahwa hutan sebenarnya memiliki suara yang khas. Dan dengan cara inilah ia mencoba berkomunikasi dengan hutan. Karena setelah menyetel suara seperti ini, hutan pasti menjawabnya. Mendengar suara tersebut, Martin pun bingung dengan kenyataan ini. Singkat waktu, saat hari menjelang sore, banyak jamur di kawasan ini mengeluarkan spora. Bahkan spora yang dikeluarkan begitu banyak sehingga menciptakan kabut yang begitu mulek dan menyelimuti hutan ini. Di sisi lain, Alma memberitahu Martin bahwa ia tidak melihat Olive di tempat penelitian. Kemudian mereka bergegas mencari keberadaan Olive. Tapi sialnya, spora yang begitu pekat membuat mereka puyeng. Karena tak mungkin melanjutkan pencarian, mereka pun kembali ke tenda. Di keesokan harinya, Olive sudah berada di tempat penelitian. Lalu Olive menceritakan bahwa semalam ia sedang mengecek peralatan di dalam hutan. Kemudian mereka melihat kepulan spora yang menurut Olive itu sudah biasa terjadi di hutan ini. Kemudian, Alma yang ingin pulang berniat untuk menembus kabut tersebut. Karena bagaimanapun caranya, ia ingin segera pergi dari tempat ini. Meskipun Olive melarang, tapi Alma kekeh untuk melakukannya. Singkat cerita, Alma memakai setelan APD untuk menembus kabut spora. Kemudian Martin menggunakan tali untuk berjaga-jaga. Namun ternyata Alma tidak kuat dengan efek mushroom dari spora itu. Lalu Alma terlihat mengalami kegelisahan dan halusinasi. Ya seperti Maraneh kalau lagi mabok mushroom. Ih, amit-amit. Singkat waktu, malam pun poek. Saat mereka sedang memperhatikan kabut, tiba-tiba Jack menampakkan diri. Lalu Olive berusaha untuk menemuinya. Sementara itu Martin dan Alma penasaran dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Tak lama kemudian, Olive kembali tanpa penjelasan apapun. Lalu Olive langsung menuju tenda dan meracik minuman dari bahan jamur aneh. Setelah itu, ia mengatakan bahwa satu di antara mereka harus ada yang berdiri di tempat batu kuno. Rupanya Olive akan melakukan ritual Farnaghfeg. Jelas saja Alma heran karena Olive kini sudah berubah. Apalagi saat Olive akan mengikuti kelakuan Jack yang akan melakukan ritual pemujaan aneh. Akan tetapi, Olive berdalih bahwa itu satu-satunya cara agar bisa berkomunikasi dengan si penunggu hutan. Di tengah suasana yang sulit dimengerti, Martin mau tak mau akhirnya bersedia untuk menjadi media dari ritual tersebut. Singkat cerita, Olive prepare untuk merekam suara si penunggu hutan. Dan di saat itu pula, Martin bersama Alma menuju batu kuno sambil membawa ramuan jamur.
Tanpa berlama-lama, Martin langsung meminum ramuan tersebut. Kemudian Olive meminta mereka untuk menunggu ramuan tersebut bereaksi. Lalu Olive meminta Alma untuk mengecek speaker yang rusak. Alma. Tanpa diduga, Jack tiba-tiba datang dan memukul Alma sampai pingsan. Kemudian Jack menyadarkan Martin yang sudah terkena efek ramuan jamur. Lalu Jack mengatakan bahwa jamur-jamur di daerah ini sebenarnya membutuhkan pengorbanan. Di sisi lain, Alma yang baru sadar langsung mencari keberadaan Olive. Saat berada di sebuah tenda, ia menemukan banyak foto dari hasil pemotretan Jack. Ia pun yakin bahwa Olive dan Jack sebenarnya sudah bersekongkol untuk menjadikan mereka korban untuk ritual tersebut. Dan saat melihat Alma masuk ke dalam tenda, Olive pun tidak tinggal diam. Mendengar keributan tersebut, Jack langsung menuju tenda. Untung saja Alma berhasil menyerangkan gunting di mata Jack. Saat Jack bolor, Alma pun melakukan fatality. Akhirnya, Jack pun modar kelilipan gunting. Kemudian Alma langsung menyelamatkan Martin yang saat ini masih mabok mushroom. Di keesokan harinya, Olive yang kini menjadi gila terlihat bertingkah aneh. Ia pun semakin larut dengan obsesinya sebagai pengabdi hutan ini. Kumaha sia welah. Sementara itu, Alma menemui Martin yang saat ini sudah mulai membaik. Dan ternyata, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Masih bingung kan? Jadi gini ya, apapun bisa terjadi jika kondisi kejiwaan manusia sudah terganggu. Saat kondisi sulit akibat wabah membuat Olive dan suaminya menjalani penelitian di dalam hutan. Dan seperti yang kita ketahui, para ilmuwan ini sudah kehilangan harapan untuk bisa menyembuhkan dunia dari wabah yang saat ini masih terjadi. Hingga suatu ketika, mereka mulai putus asa dan kehilangan harapan. Dan parahnya lagi, spora dari jamur-jamur yang tumbuh selalu menyelimuti hutan ini seperti kabut asap. Dengan menghirup spora itu terus-menerus, membuat mereka terbiasa dengan hal-hal itu. Sampai-sampai mereka kehilangan kewarasan. Dan saat otak tidak waras, batu dan buku aneh di tengah hutan membuat orang-orang dengan mudah mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal. Bahkan setingkat ilmuwan pun akhirnya mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal itu. Kompleks sudah. Inti film ini adalah para ilmuwan yang mabok mushroom dan terobsesi dengan mitos-mitos gaib. Sampai-sampai menjadi psikopat dan mengorbankan banyak manusia. Namun di akhir cerita, Martin dan Alma berhasil melewati kengerian dari orang-orang gila ini. Dan sebelum mereka juga menjadi gelo, mereka pun harus secepatnya meninggalkan hutan tersebut.